Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Marcella dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang proses dan substansi pengelolaan pendidikan atau satuan pendidikan. Materi ini penting untuk dipahami, terutama bagi calon pendidik dan tenaga kependidikan, karena berkaitan langsung dengan bagaimana sekolah dikelola agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Pengelolaan pendidikan atau satuan pendidikan dapat diartikan sebagai proses pendayagunaan seluruh sumber daya, baik sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun dana yang dilakukan secara efektif dan efisien. Proses ini dilaksanakan melalui fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Sementara itu, substansi pengelolaannya mencakup berbagai komponen penting, seperti kurikulum, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, keuangan, layanan khusus, serta hubungan sekolah dengan masyarakat, yang semuanya diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu proses pengelolaan pendidikan. Proses pengelolaan pendidikan mengikuti siklus manajemen standar yang juga mengacu pada Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 serta teori fungsi manajemen. Tahap pertama adalah perencanaan atau planning. Pada tahap ini, sekolah menyusun rencana kerja tahunan, program kerja, serta tujuan sekolah. Perencanaan menjadi dasar utama agar semua kegiatan pendidikan berjalan terarah dan sesuai dengan visi serta misi sekolah. Tahap kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian dilakukan melalui pembagian tugas kepada seluruh warga sekolah, pengaturan struktur organisasi, serta penetapan tata kerja yang jelas. Dengan pengorganisasian yang baik, setiap orang mengetahui peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Tahap ketiga adalah pelaksanaan atau actuating. Pada tahap ini, seluruh komponen sekolah digerakkan untuk melaksanakan kurikulum, metode pelajaran, serta kegiatan operasional sekolah. Pelaksanaan menjadi wujud nyata dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Tahap terakhir adalah pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi, guna memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pendidikan sudah sesuai dengan standar nasional pendidikan dan tujuan yang telah ditetapkan. Dari tahap ini, sekolah juga dapat melakukan perbaikan dan peningkatan mutu. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu substansi pengelolaan pendidikan. Substansi pengelolaan pendidikan merupakan komponen-komponen manajemen sekolah yang dikelola agar satuan pendidikan dapat berfungsi secara optimal. Pertama, manajemen kurikulum. Manajemen ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, seperti penyusunan silabus, bahan ajar, serta strategi pembelajaran yang digunakan di kelas. Kedua, manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik mencakup proses penerimaan peserta didik baru, pembinaan selama masa belajar, hingga pengelolaan lulusan. Ketiga, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Manajemen ini meliputi pengadaan, penempatan, pengembangan kompetensi, serta penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan agar kualitas pendidikan terus meningkat. Keempat, manajemen sarana dan prasarana. Manajemen ini berkaitan dengan pengadaan, pemeliharaan, serta inventarisasi fasilitas sekolah seperti ruang kelas, perpustakaan, dan media pembelajaran. Kelima, manajemen keuangan. Manajemen keuangan meliputi perencanaan anggaran melalui RAPBS atau RKAS, penggunaan dana, serta pertanggungjawaban keuangan secara transparan dan akuntabel. Keenam, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat atau humas. Manajemen ini bertujuan untuk menjalin kerjasama antara sekolah dengan orang tua, komite sekolah, serta instansi terkait, sehingga tercipta dukungan bersama dalam penyelenggaraan pendidikan.
Ketujuh, manajemen layanan khusus. Layanan khusus meliputi perpustakaan, bimbingan konseling, UKS, dan kantin yang berfungsi untuk mendukung kenyamanan dan perkembangan peserta didik. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pengelolaan pendidikan adalah menciptakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan, serta berjalan secara efektif dan efisien. Dengan pengolahan yang baik, satuan pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari saya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.